Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifka Kusnindia dengan NIM K1322007. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan fungsi inverse. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa tujuan pembelajaran pada kali ini. Nah, yang pertama itu adalah memahami konsep inverse fungsi, kemudian yang kedua adalah menjelaskan konsep fungsi inverse dan hubungannya dengan komposisi fungsi, kemudian yang ketiga adalah menentukan fungsi inverse dari fungsi tertentu. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh terkait dengan fungsi inverse, kita perlu tahu dulu nih apa itu fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan ke tepat satu anggota di himpunan. Nah, ini bisa diperjelas melalui gambar diagram panah dari himpunan A ke himpunan B dalam gambar kanan tersebut. Nah, dari gambar kanan tersebut, dari himpunan A ke himpunan B dibedakan oleh fungsi A. Kemudian sebaliknya, jika B ke A itu dibedakan oleh fungsi F inverse. Jadi, dengan kata lain, definisi dari fungsi inverse adalah fungsi yang membalikkan fungsi asal sehingga hasil fungsi asal dapat dikembalikan ke nilai semula oleh fungsi inverse. Jadi, definisi secara matematisnya, jika kita memiliki FA sama dengan B, maka F inverse B itu akan sama dengan A. Kemudian untuk notasi fungsi inverse, kalian kan pasti telah melihat ada tanda negatif 1. Nah, tanda negatif 1 tersebut itu bukan berarti pangkat ya teman-teman, melainkan menyatakan suatu fungsi inverse. Nah, kemudian, ada contoh kasus. Jadi, ketika Ani memakai sebuah jasa ekspedisi cepat sampai untuk mengirim pesanan-pesanannya, untuk menentukan ongkos kirim, ekspedisi tersebut menggunakan suatu fungsi, yaitu fungsi Fx. Fx sama dengan 3000x ditambah 10.000. Nah, dengan X adalah berat paket dalam kilogram. Nah, untuk soal yang pertama itu adalah berapa ongkos kirim yang dikeluarkan Ani jika mengirim 3 kg paket. Kemudian soal yang kedua adalah berapa berat maksimal paket yang dapat dikirim Ani jika dia hanya memiliki uang 40.000 untuk mengirim paket. Nah, dari kedua persoalan tersebut, untuk persoalan yang pertama kita bisa langsung substitusikan nih teman-teman. Tadi Ani ingin mengirim 3 kg paket ya. Sedangkan fungsi dari ongkos kirim sudah kita ketahui, yaitu Fx sama dengan 3000x ditambah 10.000. Berarti ketika kita ingin mengirim 3 kg paket, kita tinggal substitusikan 3 ke dalam list tersebut. Nah, maka diperoleh F3 sama dengan 3000 dikali 3 ditambah 10.000. Maka F3 akan sama dengan 19.000. Nah, jadi ongkos kirim yang harus dibayarkan Ani ketika ia mengirim 3 kg paket itu adalah 19.000. Namun di persoalan yang kedua, yang ditanyakan adalah berapa berat maksimal paket yang dapat dikirim Ani jika ia hanya memiliki uang 40.000 untuk mengirim paket. Di persoalan tadi kan kita belum mengetahui nih bagaimana hubungan jika kita membayar ongkos kirim dengan berat paketnya. Nah, kita bisa menentukannya dengan mencari fungsi inverse dari fungsi ongkos kirim tersebut. Kita kan tadi sudah punya Fx sama dengan 3000x ditambah 10.000. Maka kita misalkan dulu nih Fx sama dengan Y. Nah, setelah itu kita perolehlah Y sama dengan 3000x ditambah 10.000. Nah, kemudian result kita kan itu dari Y sama dengan, kita harus buat jadi X sama dengan nih teman-teman. Nah, maka step selanjutnya itu kita eliminasi 10.000 di ruas kanan supaya X-nya nanti sendiri. Jadi Y dikurangi 10.000 akan sama dengan 3.000x. Kemudian kita peroleh Y dikurangi 10.000
dibagi 30. Nah, kemudian kita perolehlah F inverse X itu sama dengan X dikurangi 10.000 dibagi 3.000. Ketika kita sudah memiliki fungsi inverse dari fungsi ongkos kirim tadi, berarti kita bisa substitusikan berapa ongkos kirim yang dapat kita keluarkan. Ternyata 40.000, berarti kita substitusikan 40.000 itu ke dalam F inverse-nya. Kemudian diperolehlah F inverse 40.000 itu sama dengan 40.000 dikurangi 10.000 dibagi 3.000. Kita peroleh bahwa F inverse 40.000 itu adalah 10. Jadi berat paket maksimal yang dapat dikirim Ani itu adalah 10 kg. Jadi secara ilustrasi nanti kita dapat seperti ini. Itu adalah dari berat ke ongkos kirim itu dinyatakan dengan Fx yaitu 3.000x ditambah 10.000. Kemudian dari ongkos kirim ke berat paket itu dinyatakan dengan F inverse X yaitu X dikurangi 10.000 dibagi 3.000. Langkah-langkahnya tadi adalah mengubah Y sama dengan Fx, kemudian menjadi bentuk X sama dengan Fy, kemudian kita tuliskan X sebagai F inverse Y. Kemudian yang ketiga adalah mengubah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse. Nah, langkah-langkah ini juga bisa kita terapkan nih jika kita menemukan soal seperti ini. Itu tentukan fungsi inverse dari Fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, dari langkah-langkah tadi, pertama kan kita misalkan Y sama dengan Fx ya kan, itu kita peroleh Y sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian berarti kan Y dikurangi 3 akan sama dengan 2x, kemudian X akan sama dengan Y dikurangi 3/2. Nah, kemudian kita sudah punya nih Fy sama dengan Y dikurangi 3/2. F ini mohon maaf ini ada sedikit typo ya teman-teman, harusnya F inverse Y sama dengan Y dikurangi 3/2, maka F inverse X itu akan sama dengan X dikurangi 3/2 seperti itu. Nah, di sini saya ada kuis nih teman-teman yang bisa kalian coba di rumah. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Apakah belum? Atau masih bingung? Nah, kita akan bertemu di video selanjutnya. Sebelum saya punya quotes nih teman. Seperti fungsi inverse yang memberikan nilai, kamu juga bisa menemukan jalan kembali ke dirimu yang sebenarnya setelah melewati kesulitan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.